Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 1 April 2025 dalam Pekan Prapaskah yang keempat. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan Injil dari Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama tadi, dikisahkan tentang seorang laki-laki yang telah sakit selama 38 tahun dan terbaring di kolam Betesda. Ia berharap untuk sembuh, tetapi tidak pernah mempunyai kesempatan masuk ke dalam kolam ketika airnya berguncang dan tidak ada orang yang menolongnya. Lalu Tuhan Yesus datang kepadanya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tanpa banyak bicara soal ritual atau mengenai kolam, Tuhan Yesus justru menyembuhkan orang itu dengan satu kalimat yang penuh kuasa. Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Namun,
penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat dan menimbulkan reaksi keras dari para pemuka agama orang Yahudi. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan yang telah kita dengarkan pada hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus menghargai kehendak bebas dari kita manusia. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang menyentuh pribadi dan hati kita masing-masing. Karena Yesus tidak langsung menyembuhkan, tetapi memberi ruang bagi kita, memberi ruang bagi orang sakit untuk menyatakan keinginannya. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Yesus menghargai kehendak bebas dari kita. Terkadang kita mengalami luka di dalam kehidupan kita yang bertahan cukup lama, karena kita sendiri belum sungguh yakin untuk disembuhkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah aku sungguh mau disembuhkan dari luka batin? Apakah aku sungguh mau disembuhkan dari kebiasaan buruk? Atau apakah aku sungguh mau disembuhkan dari dosa yang sudah lama aku biarkan? Yang kedua, penyembuhan memerlukan tindakan iman. Ketika Yesus berkata, "Bangunlah," orang itu menanggapi dengan melangkah. Ia tidak menunggu mujizat terjadi di air, tetapi percaya kepada sabda yang diucapkan Tuhan Yesus. Begitu pula dengan kita. Penyembuhan dan pemulihan terjadi ketika kita mau melangkah dalam iman, walaupun pelan, walaupun terkadang kita masih rapuh. Yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, apa langkah konkret yang bisa kuambil hari ini untuk bangkit dari kondisi yang mematikan semangat hidupku? Yang ketiga, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi. Meski disembuhkan, orang itu mendapat teguran dari para pemuka agama karena melanggar hukum Sabat. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa kasih dan kehidupan lebih penting daripada ritual. Terkadang kesembuhan yang kita peroleh mengundang reaksi yang tidak terduga. Tapi jika itu datang dari Tuhan, maka jadikanlah itu kesaksian, bukan alasan untuk takut. Pertanyaannya adalah, apakah aku berani bersaksi tentang kasih Tuhan meski risikonya adalah salah paham? Nah, sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus selalu datang menjumpai kita, bahkan di dalam kolam kehidupan kita yang terasa sunyi dan tanpa harapan. Yesus bertanya dengan lembut kepada kita, "Maukah engkau sembuh?" Semoga hari ini, mulai pada hari ini, kita berani menjawab, "Ya Tuhan," dan dengan penuh iman melangkah menuju hidup yang baru di dalam kasih-Nya yang selalu menyembuhkan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini.
Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.